semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan beribadah bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita nyanyikan bersama, Bapa, Engkau sungguh baik.
di sepanjang hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu mengajak semua anak-anak untuk berdoa. Tutup mata dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, bersama teman-teman dan guru-guru kami Tuhan, walaupun melalui tatap maya. Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kami meminta Tuhan membuka pikiran dan hati kami supaya kami mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, buka Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ibu akan bacakan buat kalian ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, ibu ada sebuah cerita ya. Di sebuah pinggiran kota tinggallah sebuah keluarga. Seorang ibu dengan seorang anak. Anaknya laki-laki bernama Danu. Papanya sudah 3 tahun lebih dipanggil oleh Tuhan. Sudah tidak bersama mereka kembali di bumi ini. Suatu hari, Ibu Dani sakit. Ibu Dani sakit dan dia meminta kepada Danu untuk membelikan obat hari itu. Ya. Pada saat Danu pulang sekolah, ibu memanggil dia. Danu, tolong ibu nak. Ya bu, apa yang bisa Danu bantu? Belikan ibu obat nak. Karena mereka ada di pinggiran kota, dia harus membeli itu di tengah kota. Baik bu, Danu akan belikan. Dan Danu pergi dengan naik sepeda. Ketika di tengah jalan, dia bertemu teman-temannya sedang bermain bola. Karena Danu memang hobinya bermain bola dan mandi di sungai. Nah, teman-temannya pada memanggil, Danu, hai Danu, sini dong. Dan Danu pun memberhentikan sepedanya. Ada apa? Teriak Danu. Ayo main bola yuk, ayo main bola. Lalu Danu bilang, tidak bisa karena ibuku meminta aku membelikan obat. Karena ibuku sedang sakit. Teriak Danu. Ah kamu mah, ayo gak apa-apa. Enggak ya, lain kali saja. Dan Danu pun pergi. Melanjutkan perjalanannya ke kota. Ya. Dari desa, dari pinggiran kota tempat dia tinggal ke kota sekitar, kalau bernaik sepeda sekitar 30-an menit ya, setengah jam. Lalu dia mencari apotik dan dia membeli obat yang diminta oleh ibunya. Karena memang saat itu ibunya sedang sakit. Demam ya. Lalu setelah beberapa menit dia belanja, lalu dia pulang lah. Ya, dia pulang. Dia naik sepeda dengan sedikit tergesa-gesa. Lalu dia bertemu lagi dengan teman-teman yang tadi. Ternyata temannya belum selesai bermain ya. Hai Danu, hai Danu. Dan Danu pun menghentikan sepedanya. Ada apa? Ayo sebentar. Kita tadi kalah dengan tim tetangga sebelah, desa sebelah. Ayo sini. Bantu kami. Aduh, dan akhirnya Danu pun tergoda. Dia letakkan sepedanya,
Dan dia masuk ke dalam lapangan sepak bola tersebut. Dan dia pun ikut bermain sepak bola. Wah, semangat temannya. Dan Danu pun luar biasa semangatnya. Dan akhirnya mereka menang. Hore, menang. Gitu. Senang sekali mereka. Dan ketika waktu bermain mereka tidak sadar. Waktu sudah sore. Dan Danu pun segera pulang. Dan dia lihat, ya ampun, itu kan obat titipan ibuku. Teman-teman, aku duluan ya. Aduh, saya ingat obat ditunggu oleh ibuku. Oh ya, terima kasih Danu ya. Hore, kita menang. Teman-temannya berteriak-teriak. Danu pun segera pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia ketok. Ibu. Dia buka pintu. Dia kaget. Ibunya nggak ada, anak-anak di rumahnya kosong. Dia teriak, ibu kemana? Ibu. Dia teriak ketakutan. Segala pikirannya sudah mulai. Pikiran yang menakutkan itu muncul di pikiran dia. Kemana ibuku? Dia sangat menyesal, dia terduduk dan menangis di ruang tamu rumahnya. Karena dia sangat menyesal mengapa dia ikut main bola. Harusnya dia antar dulu itu obat ke ibunya, baru dia bermain bola kembali. Karena dia tahu ibunya sakit. Begitu ketakutannya, dia menangis. Tidak lama kemudian, tok. Danu kaget, siapa yang datang? Ternyata tetangganya. Tante lihat ibu Danu. Danu, akhirnya kamu udah pulang. Kamu ditunggu-tunggu oleh ibumu Danu. Di mana? Sambil dia memegang tangan si tante tetangganya. Dia tanyakan, kemana ibu Danu? Oh, tenang dulu. Berhenti menangis. Mana obatnya nak? Ini tante. Ibumu tadi sakit panas. Pas tante nganterin makanan, ibu lihat ibumu sendirian sedang menggigil. Nah, tante bawalah ke rumah tante sekarang. Ayo ke rumah tante. Ibuku tidak apa-apa, tante, ibuku tidak apa-apa, kata Danu. Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Ayo kita ke rumah tante sekarang. Dan Danu sangat senang sekali karena dia bisa bertemu ibunya. Walaupun masih panas, tapi ibunya masih ada. Itu yang menjadi pikiran dia, yang membuat dia ketakutan. Langsung dia peluk ibunya. Ibu, maafkan Danu lama. Karena Danu main bola dulu. Ibu Danu tersenyum. Dia elus kepalanya. Danu, tidak apa-apa nak. Ibu sudah mulai enakan sekarang badan ibu. Mana obatnya nak? Nah, Danu memberi obat tersebut bersama tetangganya. Lalu ibunya makan obatnya, ya, dan bisa beristirahat dengan baik. Nah, Danu sangat-sangat bersukacita. Sejak itu Danu berjanji tidak akan lalai dalam setiap perintah orang tuanya. Apa yang menjadi nasihat orang tuanya, dia tidak mau menunda-nundanya lagi. Apa yang menjadi perintah dan nasihat, perkataan orang tuanya, dia akan lakukan tepat waktu. Nah, itulah cerita ibu pagi hari ini anak-anak. Kita tadi udah baca firman Tuhan. Tuhan katakan, taatilah orang tuamu. Apa ada di sini anak-anak semuanya taat pada perintah orang tua? Ibu berharap semuanya menaatinya. Ya, Bu, saya belum. Nah, mulai sekarang anak-anak semua harus menaati perintah orang tua. Semua nasihat orang tua wajib kita taati karena nasihat orang tua itu semuanya adalah baik. Ya, apa kata Tuhan? Manfaatnya apa dengan kita melakukan perintah orang tua? Panjang umurmu, lanjut umurmu di muka bumi ini. Ya, siapa lagi yang akan kita dengar nasihatnya?
kalau bukan kedua orang tua kita? Dengarkanlah dan jangan menunda-nunda setiap perkataan orang tua kita. Misalnya orang tuanya bilang, ayo nak belajar, langsung lakukan. Jangan bilang, nanti Mi, nanti Pi, kagok Mi. Tidak ada perkataan itu. Karena Tuhan ada firman Tuhannya tadi. Tuhan telah berfirman. Ya, dengarkanlah perintah orang tuamu. Ya, mulai sekarang kita sama-sama berubah menjadi lebih baik lagi. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Dengar perintah orang tua. Dengar nasihat orang tua. Terlebih lagi perintah Tuhan. Demikianlah cerita Ibu hari ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ibu berharap apa yang sudah kita dengar, apa firman yang sudah kita baca, itu merema dalam hati kita dan kita diubahkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami mau dengar-dengaran dengan nasihat orang tua kami, perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu bahwa orang tua yang Kau berikan kepada kami itu semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu bantulah kami Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat mentaati setiap perkataan mereka Tuhan. Supaya kami melakukan firman-Mu menjadi kesukaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Kami melanjutkan pembelajaran kami pagi ini Tuhan hingga siang nanti supaya kami boleh konsentrasi dan berhasil dalam pembelajaran kami. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.